Pedangdut Iis Dahlia curhat idap OCD. Pedangdut Iis Dahlia buka-bukaan mengenai kondisi kesehatannya. Belum lama ini, ia mengatakan mengidap obsesif kompulsif disorder (OCD). Iis mengatakan sudah sejak lama mengidap OCD dan kondisinya sudah parah. Ia mengaku bila dirinya tak bisa membiarkan bagian tubuhnya basah setelah dibersihkan. Sudah lama sebenarnya, tapi kalau sekarang gua lebih parah, ucapnya saat ditemui di RS Brawijaya Depok, Selasa tanggal 23 Maret tahun 2023. OCD merupakan kondisi gangguan mental. Pengidap OCD cenderung menampakkan obsesi yang tidak diinginkan akan sesuatu hal obsesi. Obsesi tersebut mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu secara berulang kompulsif. Dikutip dari Webmed, OCD adalah kondisi yang bisa berbahaya jika diabaikan, karena bisa meningkatkan tekanan dan kecemasan seseorang. Pada akhirnya, orang itu akan merasa terdorong untuk melakukan tindakan kompulsif untuk mencoba meredakan stres. Gejala OCD biasanya akan mulai terlihat pada masa remaja atau dewasa muda, tetapi bisa juga terlihat saat kanak-kanak. Seiring bertambahnya usia, gejala dari OCD ini bisa cenderung memburuk. Selain memburuk, gejala OCD bisa semakin berat jika pengidapnya mengalami stres. Gejala OCD ini biasanya mencangkup obsesi dan kompulsi. Tetapi, kemungkinan juga bisa hanya memiliki gejala obsesi atau hanya gejala kompulsi. Berikut beberapa gejala yang umum dialami penderita OCD. Gejala OCD obsesi. Ketakutan terkontaminasi atau takut kotor, misalnya takut menyentuh benda yang sudah disentuh orang lain. Ragu dan sulit menoleransi ketidakpastian, misalnya ragu telah mengunci pintu atau mematikan kompor. Segala sesuatu harus teratur bahkan simetris, misalnya stres atau kesal saat benda berantakan. Pikiran agresif yang ingin melukai diri sendiri atau orang lain, misalnya ingin menabrakkan mobil ke arah orang lain. Pikiran atau agresi, misalnya ingin berkata-kata kotor di depan orang lain. Menghindari sesuatu yang memicu obsesi, misalnya berjabat tangan dengan orang lain. Gejala OCD kompulsi. Mencuci dan membersihkan, misalnya selalu mencuci tangan karena takut kotor. Memeriksa, misalnya selalu memeriksa apakah sudah mengunci pintu atau mematikan kompor. Menghitung atau berkata, misalnya selalu menghitung dengan pola tertentu, mengulangi kata-kata, doa, atau kalimat tertentu. Mengatur, misalnya selalu mengatur barang dan menata agar selalu rapi dan teratur.